World Trade Center atau WTO menggugat Indonesia karena menghentikan ekspor biji nikel. Menghadapi gugatan tersebut, pemerintah Indonesia rupanya tidak gentar. Menurut Presiden, Indonesia harus bersikap tegas dalam menghentikan ekspor bahan mentah minerba seperti biji nikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Devi Triana dengan NIM 811420002. Di sini saya ingin membagikan video terkait sengketa perdagangan internasional, yaitu kaitannya dengan pembatasan ekspor nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa yang dilihat dari sisi hukum internasional. Maka langsung saja saya ulas terkait kasus hukum internasional ini. Perkembangan dari perdagangan internasional itu merupakan suatu sektor kerjasama ekonomi yang sering dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara bukan hanya berkaitan dengan sektor perdagangan, namun juga dari berbagai sektor lainnya. Hubungan antar negara atau yang lebih dikenal dengan hubungan internasional merupakan suatu kerjasama antar negara yang dapat diartikan sebagai interaksi manusia antar bangsa, baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat pula 3 bentuk dari hubungan kerjasama dari hukum internasional, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan hubungan kerjasama multilateral. Hubungan kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua subjek hukum internasional, seperti negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, maupun organisasi internasional dengan organisasi internasional. Pembentukan kebijakan perdagangan secara nasional maupun internasional merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dalam memprioritaskan kepentingan nasionalnya. Hubungan perdagangan internasional yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan hal yang sudah lama ada. Hubungan tersebut itu menghadirkan peluang dan tantangan sendiri bagi Indonesia dan Uni Eropa, terutama bagi sektor perdagangan Indonesia. Dalam hal itu sendiri terdapat patokan perjanjian perdagangan internasional yang diatur dalam Perpres Republik Indonesia nomor 71 tahun 2020 tentang cara persetujuan perdagangan internasional pasal 1 butir 1, yaitu bunyinya perjanjian dalam bentuk dari nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Nah, dari penetapan tersebut berdasarkan pemetaan dari Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia itu memiliki biji nikel sebanyak 11.880 juta ton dengan cadangan nikel 4.346. Indonesia itu merupakan negara pengekspor nikel terbesar di dunia dan menyumbangkan 27% dari total produksi global. Namun, untuk mengantisipasinya menipisnya jumlah nikel, pemerintah itu mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan dan larangan ekspor biji nikel. Namun tentu saja kebijakan ini merugikan bagi Uni Eropa. Maka atas kebijakan tersebut, Uni Eropa menggugat Indonesia di World Trade Organization karena Uni Eropa menganggap Indonesia sudah melanggar prinsip dari aturan World Trade Organization. Nah, dari awal mulanya kasus yang timbul dari hal tersebut, maka diperlukannya penyelesaian sengketa. Lalu, penyelesaian sengketa seperti apakah yang tepat untuk kasus dari pembatasan ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa yang menimbulkan sengketa? Yaitu hubungan antara kerjasama internasional
yang dilakukan antara negara dengan negara, negara dengan organisasi, maupun organisasi dengan organisasi tidak akan selamanya terjalin dengan baik. Seringkali ada beberapa hubungan yang menyebabkan terjadinya sengketa di antara subjek-subjek hukum internasional tersebut. Sengketa yang terjadi itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bisa saja karena perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, maupun perdagangan dan lain sebagainya. Berdasarkan hukum internasional, maka dapat diketahui bahwa dalam perkembangan awal mulanya penyelesaian sengketa yang ada dalam hukum internasional itu terbagi menjadi dua, yaitu diselesaikan secara perang atau dilakukan secara damai. Perang merupakan cara penyelesaian yang dilakukan sejak lama dalam perkembangan zaman dan semakin berkembangnya kekuatan militer dan berkembangnya teknologi persenjataan dapat memusnahkan secara massal. Maka masyarakat menyadari bahwa semakin bahayanya penggunaan perang. Dengan hal ini, masyarakat internasional terus berupaya agar proses penyelesaian sengketa ini dihilangkan dan setidaknya dibatasi penggunaannya. Maka dalam hal kasus penyelesaian sengketa ini, Uni Eropa dan Indonesia memilih jalur secara damai, yaitu dari World Trade Organization. Indonesia ini kan sebagai pihak yang digugat, maka Indonesia ini menanggapi secara yurisdiksi tersebut untuk menyelesaikan sengketanya. Dalam keterangan tersebut juga disampaikan pula bahwa Indonesia mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan yang komprehensif dan terlibat secara konstruktif dengan Uni Eropa dan Indonesia, yaitu melalui proses konsultasi, namun menggambarkan permintaan dari Uni Eropa yang bersifat prematur untuk dibahas dalam badan penyelesaian sengketa, yaitu Dispute Settlement Body atau yang disebut dengan DSB. DSB adalah salah satu badan yang memiliki otoritas membentuk sebuah panel dan appellate body yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus yang sedang disengketakan dalam WTO ini. Dalam WTO tersebut juga terdapat Ministerial Conference, General Council yang memiliki tugas sebagai DSB. Di samping ini juga terdapat dewan-dewan yang melakukan pengawasan di bidang masing-masing sesuai dengan Confer Agreement WTO seperti Council Trade in Goods, Council for Trade and Service. Dari adanya WTO ini sebagai pihak penengah dari sengketa perdagangan internasional terkait pembatasan ekspor nikel Indonesia dan Uni Eropa yang mencuat beberapa hari ini, diharapkan dapat menjadi jalan penengah yang baik dari adanya permasalahan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.